Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas sebuah material bangunan bernama timbercrete. Secara etimologis, menilik dari asal kata, timbercrete sendiri merupakan campuran antara material kayu atau timber dan beton atau konkrit. Kemudian, secara sederhana, timbercrete bisa kita pahami sebagai material beton yang memiliki campuran kayu. Dengan memanfaatkan limbah kayu, material ini kemudian dikomposisikan dengan campuran semen, pasir, dan air, seperti halnya beton konvensional, namun memiliki sifat yang lebih unggul. Timbercrete dapat menggantikan fungsi beton, namun lebih ringan dan ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kayu dan embodied energinya rendah. Campuran material pada timbercrete dan beton konvensional tidak jauh berbeda. Perbedaan paling mendasar antara timbercrete dan beton konvensional terletak pada bagian agregat material ini sendiri. Pada timbercrete, agregat yang dipakai baik halus maupun kasar adalah limbah kayu berupa serbuk kayu. Halus dan kasarnya serbuk kayu yang nantinya digunakan tergantung pada fungsi dan pengaplikasian timbercrete itu sendiri pada bangunan. Jenis dan dimensi serbuk kayu ini juga yang nantinya mengaruhi tekstur, warna, dan sifat mekanik lainnya pada timbercrete ini sendiri. Keunggulan material ini antara lain ringan, mudah dikerjakan, tahan api, kedap air, memiliki sifat akustik yang baik, insulator termal yang bagus, dan diklaim sebagai material anti peluru. Akan tetapi, timbercrete belum banyak diketahui masyarakat luas sebagai material pengganti beton. Selain itu, harga timbercrete ini sendiri masih relatif mahal dibandingkan beton konvensional. Namun, jika dihitung secara keseluruhan berdasarkan pengaplikasiannya pada bangunan, penggunaan timbercrete jauh lebih menguntungkan karena tidak memerlukan finishing apapun. Hanya memanfaatkan warna dan tekstur yang bagus dari material kayu. Sistem sambungan pada timbercrete juga relatif sama, yaitu sama seperti sistem sambungan yang ada pada beton konvensional. Timbercrete yang bentuknya modular diberi tulangan besi, kemudian disusun dan dicor dengan semen. Untuk yang selanjutnya ada proses pembuatan. Yang pertama itu bahannya. Untuk bahan dari timbercrete tersebut ada 4. Yang pertama itu ada air, semen, serbuk kayu, dan pasir. Dan di sini ada proses pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan 1 liter semen, 2 liter pasir, dan 3 liter serbuk kayu. Untuk hasil yang lebih baik, bisa mendapatkan 4 liter serbuk kayu. Jadi kita melebihkan serbuk kayu daripada bahan-bahan yang lain. Yang kedua, campur bagian pasir dengan serbuk kayu secara merata. Untuk yang ketiga, campur semen secara perlahan dengan adukan sebelumnya. Yang keempat, tambah air saat mengaduk hingga menyatu dan biarkan beberapa saat. Yang terakhir, tuang adukan ke cetakan dan biarkan hingga mengering. Jadi ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pengeringan. Nah, di sini ada karakteristik material. Ada 8. Yang pertama itu dia memiliki tekstur, terus ringan dan kuat, lalu sudut 90 derajat. Yang kelima ada ukuran bervariasi, lalu kedap suara, mencegah karbon di udara, lalu yang terakhir mengurangi efek rumah kaca. Selanjutnya, peran material pada bangunan dalam mendukung stabilitas.
Yang pertama itu, Timbercrete adalah pilihan tepat untuk meminimalisir dampak rumah kaca. Karena apa? Timbercrete tersebut adalah dominan dari serbu kayu. Serbu kayu tersebut berasal dari potongan-potongan kayu. Biasanya itu kayu merupakan jenis selulosa yang banyak terdapat di bumi. Selulosa dianggap dapat menyerap karbon yang terbentuk dari beton, sehingga dapat menanggulangi efek rumah kaca. Lalu yang kedua itu untuk mengurangi limbah serbuk kayu yang selama ini masih kurang maksimal pemanfaatannya. Nah, tadi sudah dibahas sebelumnya, serbuk kayu berasal dari potongan-potongan kayu yang digergaji lalu diolah menjadi timbercrete dan menghasilkan sebuah bahan bangunan yang ramah lingkungan. Nah, teman-teman, kemudian ada beberapa contoh bangunan yang menggunakan material timbercrete. Salah satunya rumah tinggal yang terletak di Australia ini. Nah, arsitek yang mendesain rumah ini ia sekaligus pemilik dari rumah ini. Nah, si arsitek memilih material timbercrete ini karena ia ingin mencari material baru yang tidak hanya memenuhi sejumlah persyaratan teknis saja, tapi juga memberikan nilai-nilai estetika yang tidak tersedia di media konstruksi. Nah, timbercrete dilengkapi dengan tekstur dan warna dinding yang memberikan kesan nyaman dan ramah. Nah, teman-teman, yang menarik dari rumah bangunan ini ialah bangunan ini tidak menggunakan pemanas atau pendingin apapun di ruangan-ruangannya, karena pemilihan material timbercrete ini dapat mempertahankan kehangatan pada musim dingin atau juga tetap sejuk pada musim panas. Oke teman-teman, selanjutnya perlu diketahui timbercrete terbagi dari beberapa jenis. Pertama, cobblestone. Cobblestone ada 3 jenis, yaitu yang pertama cobblestone seri small, medium, dan yang terakhir medium single skin. Dimensinya pun berbeda-beda. Kegunaannya hampir sama, gunanya untuk sebagai dinding. Yang kedua, smooth stone. Smooth stone juga terbagi menjadi 2. Yang pertama smooth stone medium dan smooth stone layered. Nah, untuk smooth stone ini juga dimensinya pun berbeda-beda. Kegunaannya untuk menjadi dinding konstruksi. Nah, kalau yang tadi di awal cobblestone itu sebagai dinding saja, dinding biasa seperti batu-bata. Nah, yang smooth stone ini dia sebagai dinding konstruksi, yang dimana nanti dimasukkan besi ke dalam, kemudian dicor. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan kita tentang timbercrete ini. Sekian dan terima kasih.